ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Sejarah singkat Konstitusi Indonesia. Proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan hukum dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur bagaimana negara diorganisasi, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi juga menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pemerintahan. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin yang berarti penetapan atau susunan. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi berarti susunan dasar atau penetapan hukum tertinggi yang mengatur cara negara dijalankan baik dalam aspek pemerintahan, hukum, maupun hak-hak warga negara. Latar belakang konstitusi. Setelah kemerdekaan, Indonesia membutuhkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara. Konstitusi bertujuan mengatur kehidupan bernegara dan menjamin hak serta kewajiban warga negara. Proses penyusunannya dimulai oleh BPUKI sebelum proklamasi kemerdekaan pada 1945. Proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Tokoh utama pendiri bangsa. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pemikiran Soekarno, negara harus berlandaskan pada ideologi Pancasila. Peran konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif bangsa. Yang kedua, pemikiran Supomo. Pemikiran Supomo, negara harus mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Negara intergalaktik, semua unsur masyarakat bersatu dalam satu entitas. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berperan dalam usulan awal naskah konstitusi dan memperjuangkan Indonesia sebagai negara kesatuan Indonesia. Pemikiran Muhammad Yamin sebagai negara kesatuan dengan satu konstitusi yang mengatur seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan dengan satu konstitusi yang mengatur seluruh wilayah. Isi Undang-Undang Dasar 1945 secara garis besar. Yang pertama ada pembukaan, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua batang tubuh, yaitu mengatur struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara dan sistem pemerintahan. Yang ketiga ada penjelasan, yaitu di mana filosofi dan pemaknaan dari setiap pasal dalam konstitusi. Perubahan dan amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada alasan dilakukannya amandemen, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan bangsa. Yang kedua ada dampak amandemen, yaitu perubahan sistem pemerintahan, penguatan demokrasi, dan penguatan hak asasi manusia. Konstitusi memberikan landasan bagi terbentuknya sistem kenegaraan Indonesia yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi produk pemikiran yang dinamis, terbuka untuk perubahan sesuai perkembangan zaman. Namun, tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila.